Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada malam hari ini. Ada 4 keluarga yang menjadi keluarga penghimpun untuk ibadah malam ini. Yang pertama, keluarga Agustinus Akapasau, daerah pelayanan 1. Kedua, keluarga Stefanus, daerah pelayanan 3. Keempat, keluarga Penatua Yunus Tallu, daerah pelayanan 5. Dan yang keempat, keluarga Ari Sumbuang, daerah pelayanan 6. Selamat malam untuk semua keluarga ini dan semua warga jemaat yang mengikuti ibadah ini. Adapun pokok-pokok doa, berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas sehari-hari Bapak dan Ibu rumah tangga masing-masing keluarga penghimpun. Berdoa untuk semua keluarga masing-masing keluarga penghimpun, khususnya yang ada di Mamasa, Kupang, Nosu, dan di mana saja berada. Ketiga, berdoa untuk semua anggota daerah pelayanan 1, 3, 5, 6 dan semua jemaat Pamalandrea, kiranya diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Keempat, berdoa untuk anak dari Bapak Agustinus Pasau atas nama Debbie di Monokwari dan Aldis dalam pekerjaannya, serta Destri yang akan mengikuti ujian semester awal bulan depan. Berdoa untuk anak dari Bapak Stefanus atas nama Kelvin dan Michael dalam pertumbuhannya, khususnya anak Michael yang berulang tahun yang kedua pada tanggal 19 Mei 2020. Berdoa untuk anak dari Bapak Yunus Tallu atas nama Ita dan Yusak dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, semoga dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan. Berdoa untuk anak dari Bapak Ari Sumbuang atas nama Alexander, Kevin, Putri, dan Titin dalam pertumbuhannya dan studi, terkhusus untuk anak Kevin yang berulang tahun ke-19 hari ini, 20 Mei. Bersyukur untuk anak Michael, anak dari Bapak Samuel Sambo, daerah pelayanan 9, yang berulang tahun ke-10 pada tanggal 18 Mei. Berdoa untuk orang tua dari Bapak Yunus Tallu yang ada di Mamasa dalam masa tuanya. Berdoa untuk Papa Kia dan Papa Joshua sekeluarga masing-masing di Mamasa dan Undula dalam kehidupan dan masa tugasnya. Berdoa untuk Mama Saldi dan Malili dalam menjalankan ibadah puasa. Berdoa untuk anak Kalarisa, cucu dari Bapak Peter Kareba, yang sedang diopname di Rumah Sakit Hermina. Berdoa untuk saudari Nelly yang sudah operasi sesar, semoga boleh segera dipulihkan dan senantiasa sehat bersama anak kekasihnya. Berdoa untuk keluarga Ruth bersama segenap keluarga yang sedang berduka karena om dari saudara dari ibu kandung dari Ruth telah dipanggil Tuhan di Mamasa. Kiranya segenap keluarga senantiasa dihiburkan oleh Tuhan. Itulah bagian
pokok-pokok doa yang kita akan dukung dalam doa syafaat sebentar. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini, mempersiapkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami sekalian. Kami boleh bergabung kembali dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Terlebih keempat keluarga anak-anak Tuhan di jemaat ini yang menjadi penghimpun. Bersyukur atas kesempatan ini karena kami tahu ini adalah wujud kasih Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sadar akan keterbatasan kami, terus kami bermohon. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun mengarahkan kami, hikmat daripada-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 66. Mazmur 66 ini ada 20 ayat, tapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-16 sampai 20. Ayat 1 sampai 20 nanti jemaat akan membacanya mungkin sesudah ibadah ini. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Itulah firman Tuhan yang kesempatan ini kita akan renungkan bersama dengan topik bersyukur dan berdoa. Bersyukur dan berdoa. Mazmur 66 ini oleh Lembaga Alkitab memberi judul nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Topik kita malam ini bersyukur dan berdoa. Ada paling tidak 3 hal kalau kita baca dari ayat 1 sampai 20 yang membuat pemazmur ini menyatakan syukur kepada Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sekalipun tidak diketahui persis siapa pemazmur ini. Cuman kalau melihat kata-kata yang digunakannya, diduga bahwa mazmur ini digubah sesudah pembuangan dari Babel. Dan mazmur ini selalu dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka kumpul lagi di bait Allah. Mengapa disebut diduga sesudah pembuangan? Karena memakai kata Allah atau Elohim. Sebelum pembuangan lebih banyak memakai kata Tuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yahweh diterjemahkan Tuhan, semuanya huruf besar. Kemudian kalau Elohim, Allah, tapi hanya A-nya yang huruf besar. Itu punya konteks masing-masing. Tapi baik Bapak Ibu, yang kita mau lihat malam ini adalah paling tidak 3 hal yang membuat pemazmur bersyukur dan mengajak orang lain untuk bersyukur. Yang pertama, perbuatan Tuhan pada masa yang lalu. Itu lebih banyak diuraikan di ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh, di mana dikisahkan kembali tentang apa yang Tuhan buat pada bangsa itu, pada bangsa Israel, saat mereka berada di dalam keputusasaan. Karena mereka sudah ada di padang gurun, lalu Firaun dan pasukannya mengejar. Mereka benar-benar berada di dalam ketidakberdayaan. Mau maju ada laut, mati di dalam air. Tidak maju, tinggal di tempat, itu berarti mati. Karena pasukan Firaun sudah ada di belakang. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu betapa
susahnya yang dialami umat waktu itu. Tapi yang terjadi adalah Allah yang bertindak, Allah yang berbuat melalui hambanya Musa, sehingga bisa melewati laut Teberau itu dengan kering. Itu dikisahkan dalam Mazmur ini sebagai alasan untuk menyanyikan syukur atau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat 1 dan 2, yang diajak untuk bersyukur adalah seluruh bumi, semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Itu yang pertama dan luar biasa kalau kita memperhatikan itu. Kedua, alasan pemazmur bersyukur adalah doanya didengar oleh Tuhan. Itu yang kita baca tadi dari ayatnya yang ke-16 sampai 20. Pemazmur meyakini bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Karena itu ia bersyukur dan mengajak orang untuk juga bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ini yang menarik juga kita bisa pelajari dari Mazmur ini, yaitu bersyukur karena meyakini bahwa di dalam kesulitan Allah bersama umatnya, Allah menolong umatnya. Di dalam menghadapi pergumulan di ayatnya yang ke-6 berikut ke bawah, sampai di ayat yang ke-12, bahkan disebut di situ bahwa Tuhan di ayat 9, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan membiarkan kaki kami dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Jadi melihat semua yang dialaminya, semua beban dalam hidupnya sebagai hal yang dilakukan, dikerjakan oleh Allah sendiri, sehingga umatnya bisa melihat, membuktikan ternyata ketika kita menghadapi beban, Tuhan ada. Sehingga di ayatnya yang ke-10 dilihatnya sebagai ujian yang justru memperteguh imannya. Ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami dan seterusnya, tetapi Engkau memberi kekuatan untuk menghadapinya. Ini 3 hal yang membuat pemazmur ini terus mau bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, menarik untuk kita perhatikan pesan dari firman ini, dari pujian ini, dari nyanyian ini, bagi setiap orang yang menyanyikannya atau setiap kita yang dapat membacanya, merenungkannya, bahwa yang patut untuk kita lakukan adalah bersyukur. Sebab dalam segala hal Tuhan kita sungguh-sungguh menangani hidup ini.
Yang patut kita imani dan yang patut kita yakini adalah doa kita dijawab oleh Tuhan. Sekalipun mungkin tidak persis seperti yang kita minta. Bisa juga kita berdoa sekarang, mungkin besok atau lusa dan seterusnya, baru Tuhan menjawabnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kita diberi semangat baru ketika kita membaca dan merenungkan firman ini, bahwa memang kehidupan manusia penuh dengan beban, penuh dengan pergumulan. Tetapi yang pasti adalah Tuhan menolong kita. Karena itu sekali lagi, bersyukurlah kepadanya. Ketika kita menghadapi apa yang sedang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, yang patut untuk kita lakukan adalah tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam kesulitan, percayalah Allah sendiri yang akan berbuat. Allah sendiri yang akan melakukan perkara yang ajaib buat kita semua. Saudaraku yang kehilangan pekerjaan, percaya akan ada kembali saatnya nanti. Ketika kita menghadapi pergumulan ekonomi, bahkan sudah mengarah ke masalah hubungan sosial kekeluargaan kita tidak bisa lagi saling mengunjungi. Bahkan yang paling menyakitkan, ketika ada keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa ke sana. Suatu beban yang tidak ringan, sungguh luar biasa. Dan bisa orang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini? Tapi saudaraku, yang kita syukuri bukan karena beban itu, tetapi yang kita syukuri adalah di dalam beban itu Tuhan ada, di dalam pergumulan itu Tuhan ada untuk menolong kita, memampukan kita menghadapi pergumulan itu. Karena itu saudaraku, jangan larut di dalam beban menggumuli COVID. Jangan habiskan waktu hanya memikirkan COVID-19. Tetapi berjuanglah, berupayalah untuk dapat bersahabat dengan keadaan kita sekarang. Sehingga dalam keadaan seperti itu kita mampu bersyukur seperti pemazmur ini, mengajak orang untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa doa-doa kita Tuhan mendengarkan. Yang paling penting bagi kita semua dalam kondisi sekarang ini adalah harapan, sukacita, dan semangat. Itu yang penting kita hadirkan dalam hidup kita. Ketika harapan, sukacita, semangat ada pada kita, percaya Bapak Ibu, pasti kita bisa bersyukur, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dan kita bersyukur. Jangan putus-putus berdoa. Percayalah bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, dan Ia akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Paling tidak itulah pesan firman Tuhan yang dapat dibagikan kepada kita sekalian malam ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati firman ini, sehingga membuat kita terus berpengharapan, bersukacita, bersyukur, berdoa, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sejenak kita bersaat teduh untuk menghayati, merenungkan pesan firman Tuhan yang kita baca
dan dengarkan malam ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita sebelum berdoa syafaat kembali mempersembahkan satu pujian dan mempersiapkan persembahan syukur. Kita mempersembahkan pujian PKJ 285. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh merasakan betapa Tuhan sungguh memperhatikan seluruh hidup kami. Kami bersuka cita sekalipun masih menghadapi pergumulan COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang adalah penolong hidup kami, yang setia dalam perjalanan hidup kami, akan senantiasa memberi kekuatan untuk menghadapinya. Bersama keempat keluarga penghimpun, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kesempatan ini sungguh indah bagi kami sekalian disapa oleh firman. Berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas sehari-hari dari Bapak dan Ibu rumah tangga masing-masing keluarga penghimpun. Tuhan kiranya memberkati, mengasihi, memberi kekuatan, kesehatan, dan semangat baru, sehingga mereka semua senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa untuk keluarga mereka dimanapun, baik yang ada di Mamasa, yang ada di Kupang, yang ada di Nosu, dan dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi keluarga yang ada di Makassar. Berdoa untuk semua anggota dalam pelayanan 1, 3, 5, 6, bahkan seluruh warga jemaat Tamalan Rea dalam setiap keberadaan hidupnya. Tuhan senantiasa memberkati, mengasihi, melindungi mereka semua. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Agustinus Akapasau, Debbie di Monokwari, dan Aldis dalam pekerjaannya, serta Destri yang akan mengikuti ujian semester awal bulan depan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka. Ada yang jauh dari orang tua karena pekerjaan, kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkatinya, sehingga keluarga ini dan anak-anak Debbie, Aldis, Desri senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Stefanus, ada Calvin dan Michael dalam pertumbuhannya. Secara khusus bersyukur karena Michael boleh berulang tahun yang kedua pada tanggal 19. Juga bersyukur karena Kevin, anak dari Ari Sembuang, yang juga berulang tahun yang ke-19 hari ini. Juga bersyukur atas ulang tahun yang ke-9, ulang tahun yang ke-10 dari anak Michael, anak dari Samuel Sambo, daerah pelayanan 9. Kami mohon Tuhan, ketiga anak kekasih, ada 2 Michael dan Kevin, senantiasa diberkati Tuhan bersama orang tuanya di ulang tahunnya, dan mereka tetap bersuka cita karena berkat Allah yang luar biasa. Harapan kami tahun depan mereka dapat berulang tahun kembali. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Penatua Yunus Tallu. Juga berdoa untuk orang tua yang ada di Mamasa. Kami mohon Tuhan memberkati Ita dan Yusak dalam pekerjaannya, sehingga senantiasa diberkati oleh Tuhan dan sukses bahagia dalam pekerjaan. Juga berdoa untuk orang tua yang ada di Mamasa pada masa tuanya. Tuhan kiranya berkenan untuk senantiasa mengasihi, menyertai, dan melindungi. Di masa-masa tua ada bahagia karena berkat Tuhan. Berdoa untuk anak-anak dari Bapak Ari Sembuang, ada Alexander, Kevin, Putri, dan Titin dalam pertumbuhan dan studi. Tuhan memberkati anak-anak ini bersama ayah, ibu, dan segenap keluarga yang lain, sehingga mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Berdoa untuk Papa Kia dan Papa Joshua sekeluarga masing-masing di Mamasa dan di Wondula.
dalam kehidupan dan pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka di sana, Tuhan menyayangi mereka sehingga mereka tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Juga berdoa untuk Mama Saldi di Malili dalam pekerjaannya dan saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Berdoa untuk anak kekasih Kalarisa, cucu dari Bapak Peter Kareba yang saat ini sedang diopname di rumah sakit Hermina, dan semua yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Ada Bapak Agustinus Paonganan, Bapak Marco daerah pelayanan 1, ada Mami dan cucunya di daerah pelayanan 5, ada Mama Ike, Rati, Petrus Paul daerah pelayanan 6, Bapak Mangetan, Ibu Ludia Hamaratu daerah pelayanan 7, Mama Lin dan Susan, dan Bapak Naldi di daerah pelayanan 9, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang tidak sempat kami sebut. Kami percaya Tuhan tahu. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka bersukacita dan berkesaksian Tuhan yang menangani hidupnya dengan baik. Berdoa untuk segenap keluarga yang sedang berduka di Mamasa atas meninggalnya Om dari kekasih kami Ruth. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati mereka di sana, menghibur mereka di sana, memberi kekuatan, dan segenap keluarga sekalipun tidak sempat ke Mamasa, tapi senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Berdoa untuk semua kami dalam setiap keberadaan hidup ini, Tuhan memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan memberkati sehingga ada damai sejahtera di persada ini. Berdoa agar kuasa Allah nyata di bumi ini, di persada ini. COVID-19 akan dapat ditangani, akan dapat diusir keluar dari kehidupan manusia oleh kuasa Yesus Kristus. Mereka yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit diberkati Tuhan. Berdoa untuk tim multimedia yang sungguh-sungguh membaktikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Dari pagi malam bahkan sampai subuh melakukan pelayanan-pelayanan agar umat Tuhan di jemaat ini dapat dilayani melalui ibadah-ibadah. Tuhan memberi kekuatan, memberkati mereka, mengasihi mereka, sehingga selalu ada sukacita dalam hidup mereka, harapan dan cita-citanya diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Tuhan kiranya berkenan karena semua ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Nah, itu dijemput untuk berdiri. Kita bersama akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 255. Jemaat yang terkasih, pergilah dan hadapilah serta jalanilah hidupmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ibadah kita malam ini, dan atas nama pribadi, keluarga, Jemaat Tamalan Raya mengucapkan selamat ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa yang ke-47 hari ini. Tuhan memberkati kita semua.